Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen terakhir nih Mas Cahyo, nggak kerasa ya. Ya. Ini obrolan kita sebenarnya semakin panas. Karena gimana pun juga kalau ngebahas lingkungan gitu, rasanya tuh aduh sayang banget gitu ya. Lingkungan yang bumi Indonesia tuh hijaunya luar biasa loh. Tapi sekarang kita bisa lihat banyak daerah-daerah yang udah mulai tandus, udah mulai terlalu banyak dieksploitasi gitu. Itu pantai-pantai kita yang dulunya cantik gitu, mereka tuh sekarang sampai kita aja udah males untuk ke situ karena saking banyaknya sampah gitu. Benar sekali. Dan itu siapa lagi pelakunya kalau bukan kita manusia gitu. Nggak bisa menyalahkan satu persatu orang, tapi memang ya sudahlah, itu jadi tanggung jawab kita bersama. Nah, Mas Cahyo sendiri gitu sebagai seseorang yang turut ikut serta untuk memberikan kebaikan terhadap lingkungan, pasti punya tips gitu untuk tetap istiqomah lah istilahnya, berada di jalan itu gitu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Yang Mas Cahyo lakukan supaya istiqomah itu apa, Mas? Yang pertama, cinta lingkungan itu harus jadikan hobi, kemudian jadikan kebiasaan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sudah hobi, kita mau berwisata kemanapun, kita mau pergi kemanapun, mau ke dalam kegiatan apapun, yang kita bawa setidaknya adalah tumbler. Itu. Atau kalau kita tidak repot kayak gitu tidak repot, bisa membawa tempat makan sendiri. Kalaupun kita harus membeli atau membeli di tempat lain seperti itu, bisa menggunakan seminimal mungkin tadi menggunakan kertas bungkus nasi. Kertas nasi seperti itu. Atau kalau kita mau makan di tempat ya menggunakan piring seperti itu. Karena kan ada juga warung-warung yang hanya menyediakan piring plastik atau menggunakan gelas plastik seperti yang sekali pakai kayak gitu. Nah, kita mendingan minta dimasukin dalam tumbler kita aja kayak gitu. Nah, setelah kita bisa membiasakan diri, kita mau jelajah gunung, kita mau berwisata di pantai, pasti kita akan tergerak dengan sendirinya. Kalau ada sampah, bisa kita pungut, kemudian kita masukkan ke dalam tong sampah dan lain sebagainya. Seperti itu sih penting-penting. Jadi emang harus ada kesadaran dari diri sendiri gitu. Kesadaran akan cinta lingkungan sih gitu. Benar. Karena kadang-kadang kalau kita ngerasa udah kok orang lain udah ngelakuin, tapi kalau diri kita sendiri nggak ngelakuin ya sama aja bohong kayak gitu. Mending mulai dari diri sendiri, gimana caranya bisa mencontohkan ke orang lain. Oke, luar biasa, bagus loh. Saya langsung terinspirasi sama Mas Cahyo saat ini juga. Nah ini ngomongin tentang cinta lingkungan lagi gitu. Belajar hidup sehat kan berarti kan secara otomatis gitu. Begitu kita cinta lingkungan, hidup kita pun akan jauh lebih sehat. Mas Cahyo sendiri ngerasain gak sih gitu, begitu Mas Cahyo terjun langsung belajar pola hidup sehat, ngerasa tubuh jauh lebih, setidaknya lingkungan saya menjadi tidak kotor, jadi saya tidak risih. Setidaknya itu. Meskipun mungkin kalau untuk mengkonsumsi makanan yang organik atau sayur-sayuran yang organik, mungkin saya sendiri tidak bisa menerapkan itu 100% kayak gitu. Jadi tidak bisa merasakan dalam tubuh saya. Tapi setidaknya ketika kita berpola hidup bersih, berpola hidup sehat, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, setidaknya lingkungan kita menjadi bersih dan kita menjadi aman, nyaman seperti itu. Setidaknya menjadi tidak risih lah seperti itu, Mbak. Nah ini kan kemarin pandemi, itu semua orang semakin ngerasa wah ini kita harus lebih berpola hidup sehat kayak gitu segala macam. IPM sendiri gitu selama pandemi itu ada event untuk apa nih tentang ekologi, ada nggak? Selama ini kita hanya mengadakan diskusi-diskusi secara virtual, secara online, karena memang itu satu-satunya cara buat kita yang basisnya sangat besar di seluruh Indonesia seperti itu ya. Cuma bagi teman-teman yang sudah memiliki gerakan tetap atau agenda tetap seperti tadi pembuatan batik dengan pewarna alami, pemasaran tetap jalan mereka. Kemudian edukasi-edukasi dengan membuat yang biasanya kita edukasi-edukasi kepada masyarakat langsung dengan kita trip bareng-bareng kayak gitu, kemudian kita memberikan penyadaran kepada masyarakat, kita ganti menggunakan poster-poster virtual seperti itu, kita sebarkan di media sosial dan lain sebagainya. Jadi memang karena keterbatasan di masa pandemi memang agak sedikit terhambat kegiatan-kegiatan ekologi di kita. Tapi bukan berarti berhenti ya. Bukan berarti berhenti. Tetap ada cara untuk membuat teman-teman lebih sadar lagi akan lingkungan, lebih mencintai lagi akan lingkungan. Nah ini sejauh ini
teman-teman kalau boleh dipresentasikan gitu ya, teman-teman di IPM sendiri yang sudah benar-benar mengikuti komunitas ekologi tuh udah berapa persen sih? Kalau ditanya persentase sebenarnya masih sangat sedikit. Jujur aja masih sangat sedikit karena kesadaran mereka terhadap cinta atau peduli lingkungan itu juga masih tergolong rendah di kalangan teman-teman IPM. Dibuktikan saja dari teman-teman pimpinan IPM-nya saja, baik di pimpinan pusat maupun pimpinan wilayah itu kadang-kadang lebih milih praktis daripada milih sehat secara lingkungan. Aduh. Kayak gitu. Nah, hayo Mas, Mbak, langsung gitu. Jangan gitu dong. Bukan berarti IPM itu meskipun memiliki banyak komunitas seperti itu bukan berarti IPM itu sudah banyak sekali membawa perubahan bagi penghijauan di lingkungan kita. Belum. Jadi IPM masih berproses dan terus berusaha bagaimana caranya agar kedepannya IPM bisa memampukan menyadarkan teman-teman untuk bisa cinta lingkungan seperti itu. Tapi ya tetap setidaknya punya optimisme dalam diri. Kalau IPM bisa kok gitu. Nanti akan ada waktunya di mana semua IPM anggotanya gitu ya udah sadar lingkungan. Wah, itu keren pasti ya, semua bawa tumbler gitu. Itu semua benar-benar zero waste semua. Wah, itu saya tepuk tangan langsung. Nah, ini yang tadi berarti Mas Cahyo sendiri menyadari gitu. Memang masih sedikit gitu, tapi bukan berarti tidak berproses. Untuk saat ini hal yang paling gampang Mas Cahyo ajak ke teman-teman itu apa berarti? Yang paling sering kita kita gaungkan kepada teman-teman, teman-teman pimpinan wilayah, pimpinan daerah kalau ada kegiatan besar melibatkan teman-teman di luar pandemi di luar pandemi kalau ada kegiatan-kegiatan besar, tolong jangan menggunakan plastik yang sekali pakai. Jadi bisa menggunakan gerakan tumbler ini sudah tersebar di seluruh Indonesia di teman-teman IPM gerakan menggunakan tumbler ini. Tetapi kadang-kadang kita kalau ada kotak nasi dalamnya ada plastiknya lagi. Kayak gitu. Selalu ada kayak gitu kan. Nah, ini yang kita siasati, kita berikan dukungan kepada teman-teman pimpinan wilayah, pimpinan daerah ketika ada kegiatan-kegiatan diusahakan sekali jangan menggunakan plastik yang sekali pakai seperti itu. Itu yang biasanya kami gaungkan, kita ingatkan kepada mereka. Jangan bosan jangan pernah bosan untuk menggaungkan itu. Iyalah gitu, karena gimana pun juga harus dimulai dari yang muda gitu. Ini generasi penerus loh. Kalau kita lihat juga tren untuk cara kita melakukan penghijauan atau penyadaran tentang lingkungan hidup ini kan semakin lama semakin mahal. Karena misalkan kita mau bercocok tanam, kita juga membutuhkan uang yang nggak sedikit seperti itu. Terus kita harus menggunakan tumbler, itu juga harganya mungkin tidak semurah plastik seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita memulainya 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, bisa saja harganya udah lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi lebih baik sekarang deh kayak gitu. Lebih baik sekarang kita meskipun mahal di sekarang, tapi nanti efeknya pasti akan lebih baik di depan. Toh sebenarnya mahal di awal doang kok, tapi itu bisa dipakai berkali-kali gitu. Sama kayak sedotan, dimana dulu tuh sedotan plastik itu ngehits banget sampai akhirnya sekarang kalau menurut aku pada akhirnya semua udah hampir mau sadar kok, udah nggak pakai sedotan lagi atau mereka beli yang stainless ya. Jadi sebenarnya gerakan itu asal mau dimulai dari sekarang itu insya Allah semua bisa ngejalanin gitu. Nah, ini ngomongin tentang gerakan cinta lingkungan gitu, pasti kalau saya pribadi gitu, ketika saya melakukan sesuatu itu kan ada seseorang yang menginspirasi di belakangnya. Sampai akhirnya saya melakukan itu karena saya mencontoh beliau gitu misalnya. Nah, kalau Mas Cahyo sendiri, ada nggak sih yang membuat Mas Cahyo, wah ini? Kalau saya dulu waktu terinspirasi sekali, awal-awal saya berkecimpung itu ketika saya melakukan cuma halnya sangat kecil, yaitu ikut melihat penangkaran penyu di Pantai Pelangi di Parangtritis di Bantul, di Jogja. Di sana ada seorang volunteer dikatakan tidak digaji oleh pemerintah, dia hanya swadaya masyarakat saja melakukan budidaya penyu di sana seperti itu. Kemudian saya cuma ikut dalam melepaskan penyu. Ketika penyunya sudah siap lepas kayak gitu, saya bersama teman-teman IPM di sana, kita mengadakan diskusi singkat dengan Bapak yang mengelola di situ. Disitulah saya mulai terinspirasi. Seperti itu. Mereka aja bisa gitu tanpa ada bantuan dari pemerintah mana-mana, benar-benar bergerak sendiri gitu dari hati. Kenapa kita yang muda enggak gitu ya? Sekali. Nah, tapi kalau sejauh ini ada nggak sih bantuan dari pemerintah?
Kalau bantuan dari pemerintah untuk komunitas-komunitas tertentu pasti ada. Okay. Cuma memang saat ini saya tidak bisa, maksudnya tidak bisa terdata seperti itu karena memang banyak teman-teman di komunitas yang tidak melaporkan kepada kami terkait dengan pendanaan dan sebagainya karena memang kami fokusnya dari awal untuk gerakan seperti itu. Kalau untuk urusan pendanaan dan lain sebagainya, support dan caranya masing-masing. Pokoknya disupport tidak disupport oleh pemerintah. Kalau kita mau mulai untuk mencintai lingkungan ya sudah kita bergerak saja gitu. Sekali. Nah tapi kalau misalnya dari pimpinan Muhammadiyah sendiri ada dukungan nggak? Kalau dari pimpinan Muhammadiyah ada, karena satu Muhammadiyah memiliki namanya Majelis Lingkungan Hidup. Kemudian sekarang juga sudah ada kader hijau Muhammadiyah. Ya, kader hijau Muhammadiyah yang sudah mulai menjamur di seluruh Nusantara juga kayak gitu, dan itu kebanyakan komunitas-komunitas kami bekerja sama dengan kader hijau Muhammadiyah itu kayak gitu. Jadi supportnya sangat-sangat besar dari ayahanda Muhammadiyah. Wah, keren gitu. Ya. Nah terakhir dong nih Mas Cahyo, ini udah 1 menit terakhir, boleh dong kasih tahu ke teman-teman IPM yang mungkin masih belum sadar akan gerakan ekologi ini sebenarnya penting banget untuk lingkungan. Silakan Mas, 1 menit terakhir. Oke. Teman-teman, bagi seluruh kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Indonesia, mulailah untuk mencintai lingkungan dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil dengan membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah antara yang plastik dan non-plastik, kemudian juga mengkonsumsi sayur-sayuran yang organik bisa kita tanam di pekarangan rumah kita sendiri. Seperti itu. Itu dia. Pokoknya yang paling penting adalah ingat, harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan nunggu orang lain bisa gitu, karena gimana pun juga kalau orang lain bisa, harusnya kita bisa lebih dulu. Lebih bisa. Makasih loh Mas Cahyo, gak kerasa. Kita udah ngobrol 1 jam gak kerasa ya. Ini karena saking menariknya obrolan kita, dan ini aku sendiri berterima kasih kepada kamu. Kenapa? Karena aku langsung terinspirasi gitu. Aku ngerasa kamu yang lebih muda dari aku aja, kamu sudah menerapkan hal-hal yang positif dengan sangat baik gitu. Harusnya saya malu nih. Saya masih minum pakai kemasan yang tinggal buang itu, ternyata besok saya bawa tumbler deh. Oke, Mas Cahyo sekali lagi terima kasih ya sudah mau hadir di podcast TV Show TV Muhammadiyah, sudah mau diundang, sudah mau berbagi segala sesuatu yang bermanfaat. Jangan bosan kalau nanti kita undang lagi, kita bakalan ngobrol hal-hal yang menarik lagi nantinya. Pemirsa TVmu juga terima kasih sudah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah selama 1 jam ini, dan semoga pembahasan saya dengan Mas Cahyo tadi bermanfaat juga tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk pemirsa TVmu di rumah. Saya Raini Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.